Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Di pagi ini atau di subuh ini akan coba membahas sesuatu yang menurut saya ini sangat menarik, ya. Sangat menarik. Yaitu video yang saya sampaikan tadi malam, yaitu saya mengutip atau merecord dari Bang Yahya atau Yahya Muhammad Channel, ya. Nanti silakan anda telusuri itu video-videonya, itu sangat-sangat bagus sekali, ya. Video dari Pak Yahya, Bang Yahya Muhammad. Saya akan coba membahas satu permasalahan yang ini menurut saya sesuatu hal yang saya katakan ini sangat penting, ya. Coba dengarkan, ya, biar langsung saja. Kita berbicara by data, ya. Ini adalah terekam, baik itu rekaman sebuah obrolan maupun chattingan. Bahwa kemarin saya membuat konten terkait ada saksi yang mengatakan bahwa ini merupakan simalakama saya. Bahwa saya nggak mau ketika jatuh tertimpa tangga bola, bahwa seakan-akan dugaan itu kemudian berkembang setelah ada korban jatuhnya, korban yaitu Ibu Tuti dan ini jatuh itu kemudian tertimpa tangga, maka dia mengatakan yang kedua kali dia tidak mau, yang kemudian juga dia mengatakan bapak itu sudah punya ikatan batin dengan siapapun pelakunya, seakan-akan kemudian netizen menduga ia itu tahu betul siapa pelakunya. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Hari ini yang akan kita bahas adalah ada juga, ini data juga, ya, bahwa di antara saksi itu ada yang mengatakan begini, kawan. Makanya saya tidak takut kapanpun, dimanapun, cuma kasihan yang tidak bersalah terbawa-bawa, itu saja. Oke, ini menarik sekali, ya. Kalau dilihat dari narasi yang disampaikan oleh Bang Yahya, dari mulai jadi kayak seperti sebuah simalakama. Kalau simalakama itu serba salah, ya. Kesini salah, kesini salah. Mau begini salah, mau begitu salah. Serba salah kalau simalakama itu, ya. Kemudian ada lagi narasi yaitu sudah jatuh tertimpa tangga. Dalam kasus ini, itu mengibaratkan kalau saya analogikan, ya, jadi punya kerugian yang dua, sudah satu rugi menjadi dua rugi. Sudah jatuh tertimpa tangga, ya sudah jatuh sakit terus ketimpa tangga, jadi dua kali sakit. Tapi ini berhubungan dengan kasus disampaikan di sana setelah kasus setelah kasus Subang ini. Apakah ini ada hubungannya? Ini jelas bahwa yang mengatakan kan bukan Yahya Muhammad. Berarti Yahya Muhammad menyadur. Kalau tadi dibilang ada obrolan atau ada chattingan, berarti menyadur sesuatu hal yang seseorang yang mengatakan demikian. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ada semacam analogi tadi bahwa sesuatu hal kerugian, kemudian dia akan rugi lagi gitu loh. Ruginya ini ternyata nggak tahu apa nih, apakah rugi masalah materi, apakah rugi dalam artian kehilangan seseorang. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan kasus ini, berarti ada hubungannya dengan kehilangan seseorang. Apakah kehilangan seseorang yang akan dilanjutkan lagi dengan kehilangan seseorang? Kalau misalkan kalau misalkan dihubungkan dengan kasus ini dengan kehilangannya kedua almarhumah seperti itu kan. Nah, ini kan analoginya bisa mengembang ke arah sana. Tapi kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa, ya. Ini kan baru dugaan-dugaan, baru persepsi-persepsi yang disampaikan karena kan pengembangan dari apa yang dilihat dan dibaca seperti itu, ya. Kemudian ada lagi di sini adalah saya tidak takut pada siapapun. Yang dia khawatirkan adalah
ada orang yang tidak bersalah terbawa-bawa. Nah, apakah kalau kita sambung-sambungkan lagi ke arah masalah kasus Subang, apakah kasus Subang itu dilakukan oleh seseorang, ya, tetapi karena melibatkan orang lain, katakanlah orang lain itu orang-orang yang diperbantukan, orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengetahui, yang mereka tidak salah sebenarnya, tapi karena mereka datang pada saat masa kejadian, sehingga dikhawatirkan adalah orang-orang yang tidak bersalah terbawa-bawa. Mungkin apakah ada konotasi atau analoginya ke sana? Ya kita hanya bisa menggambarkan saja, bisa aja mungkin, bisa juga tidak. Tapi kalau dihubungkan tadi sekali lagi bahwa ini adalah kasus Subang, yaitu pernyataan bahwa saya tidak takut pada siapapun, artinya memang dia barangkali memang yakin tidak bersalah, ya, dia meyakinkan dia tidak bersalah. Tapi jika dia misalkan gini, kalau dia yang membongkar misalkan ya kasus ini, maka takut ada yang terbawa-bawa, orang yang tidak bersalah ke bawah-bawah. Mungkin seperti itu gambarannya, ya, mungkin seperti itu. Sebenarnya ini kan udah dijelaskan juga oleh Pak Yahya Muhammad, tapi saya pengen juga ikut sama-sama berargumen gitu ya. Apa yang diargumentasikan oleh Bang Yahya, nanti silakan lihat di channelnya Pak Muhammad Yahya, ya. Silakan, itu juga ada penjelasannya di sana, karena saya juga mengutip dari apa videonya Pak Yahya Muhammad, ya, Bang Yahya. Dan videonya kemarin udah saya liput di tadi malam, ya. Jadi kalau lihat itu ada 3 poin, jadi sebuah simalakama sudah jatuh tertimpa tangga dan dikhawatirkan ada orang yang tidak bersalah terbawa-bawa. 3 poin sebenarnya di sini. Kalau 3 poin ini kita masih bisa menebak ke siapa nih yang bersangkutan ini, ya. Kalau hubungannya dengan kasus Subang, tentunya segala sesuatunya juga memang sekali lagi hanya dugaan. Ini hanya dugaan dan hanya sebuah gambaran bahwa apakah ini berhubungan dengan kasus Subang, ya. Dan ini menurut saya informasi yang disampaikan ini penting buat saya dan sangat menggelitik sekali. Andaikan sekali lagi kalau iya dugaan kita arahnya bahwa seseorang itu adalah dia, kemudian mengatakan demikian 3 poin itu, satu lagi adalah menjadi buah simalakama, serba salah, serba bingung. Mungkin bingung dalam artian dia mau melakukan tindakan tapi takutnya begini kan, itu buah simalakama, serba salah gitu loh. Sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya ada kerugian yang 2. 1 rugi jatuh, 2 tertimpa tangga. 2 kesakitan lah, ya. 2 kesakitan. Ketiga, takut ada orang lain yang terlibat atau ada orang yang melihat atau mungkin seperti itu. Inilah sebenarnya titik terangnya di sana. Sebenarnya ini bisa terus ditelusuri, dan ini sangat-sangat menarik, menjadikan sebuah titik terang ke arah mana, siapa pelakunya, menjadikan titik terang, menjadikan penelusuran yang menuju ke arah celah yang sangat terang di sana. Siapakah pelaku sebenarnya? Anda pasti sudah mengetahui, Anda pasti sudah bisa membayangkan. Saya yakin, karena Anda adalah pemirsa, netizen yang setia mengawal kasus ini, yang saya lihat begitu banyak komentar-komentar yang pintar dan cerdas. Maka kalau membaca narasi ini, Anda pasti bisa menebak. Saya yakin Anda bisa menebak. Karena saya yakin ya dari kemampuan Anda berargumen, berkomentar di semua komentar, saya yakin Anda bisa menebak. Dan mudah-mudahan ya pihak kepolisian terutama kita berharap apapun narasinya, apapun informasi yang disampaikan, tapi kan kita cuma berharap dari pihak kepolisian. Ya kan? Karena pihak kepolisian lah yang akan menentukan ini semua, apa kasus ini akan terbuka apa tidak. Kita berharap mudah-mudahan pihak kepolisian terus menggali, terus berjalan, terus
menuntaskan kasus Subang ini. Viralkan terus agar terus bisa. Saya yakin satu keyakinan bahwa mereka juga pada capek ya. Saya yakin mereka yang mengetahui, terutama yang mengetahui, yang turut terlibat memperbantukan, itu pasti mereka juga pusing dan capek. Ibarat kata kalau saya mengetahui kemudian saya ikut membantu, itu pasti ada perasaan yang gimana ya, perasaan yang aduh saya tahu nih siapa pelakunya, misalkan gitu ya, misalkan saya gitu tahu, itu harus jadi gimana ya, pasti ada kecenderungan untuk membuka itu. Ayolah bukalah, sudah terlalu lama, misalkan begitu ya. Atau ada orang yang mengetahui diminta untuk bungkam tapi dia sudah capek, bisa aja dia tiba-tiba membuka mulutnya. Ya, whatever, semuanya bisa terjadi ya. Semuanya bisa terjadi. Kita yakinkan sajalah. Semua juga pasti pada capek semuanya. Tidak apa-apa kalau misalkan sesuatu hal yang pahit, tapi kalau bisa jadi manis, ya tidak jadi masalah daripada pahit menelan pahit dan pahit terus. Sehingga pahitnya jadi membusuk, kan jadi repot kalau begitu. Lebih baik pahit katakan dan jadi manis ujungnya. Kan lebih baik itu. Bela maksud artinya bahwa katakanlah walaupun memang itu sesuatu hal yang pahit, Anda harus mengalami penjara dulu misalkan ya. Tetapi ujungnya jadi manis. Itu akan lebih plong dan lebih plong. Katakanlah tidak mesti harus hidup di penjara itu jadi sakit, tidak ya. Banyak orang-orang yang hidup di penjara juga hidup akhirnya jadi baik ya, tidak sedikit jadi baik gitu. Karena memang di sana itu kan dibina, dididik dan lain sebagainya kan gitu. Maksud saya mengarah ke sana adalah ya itulah, walaupun pahit ya bukalah. Kita berharap sekali lagi mudah-mudahan dengan sedikit info-info yang mulai terkuak ini, berita-berita yang mulai terkuak ini, mudah-mudahan terkuak juga kasus Subang ini. Kita berdoa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.